tahu kalimat ini? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalimat ini sebenarnya mungkin karena seringnya kita ulangi, sering diajarkan dari waktu kecil. Kadang-kadang mungkin tidak terlalu tanda kutip ya, memiliki bobot yang besar dalam diri kita. Padahal sebenarnya kalimat ini kalimat rahasia kebahagiaan. Karena dengan kalimat ini akan terbatalkan semua yang dianggap Tuhan selain Allah. Coba datangkan teman-teman sekalian di benak kita semua di sini yang hadir, yang disembah selain Allah. Patung, batu, kuburan, pohon, syaitan, bintang-bintang, apa saja. Setelah kita datangkan di benak kita, coba kita tanyakan apa andil semua itu, sekuat apapun, sebesar apapun ya, yang sedang disembah selain Allah ini, apa andil mereka di setetes air yang sedang kita minum? Apa andil mereka di sebutir ya, buah, misalnya anggur yang ada di tangkainya? Apakah mereka bisa membuat anggur itu? Atau mereka menancapkan kembali anggur yang sudah dipetik dari tangkainya? Apa andil mereka di satu helai rambut di kepala kita? Dan seterusnya tanyakan. Maka kita akan temukan jawabannya tidak ada sama sekali. Dan ayat Al-Quran banyak sekali menyebutkan masalah itu. Dan akan kita paparkan insya Allah besok di materi kita. Indahnya menjalin hubungan dengan Sang Pencipta. Kita akan banyak tadabburi ayat-ayat Al-Quran dan kisah orang-orang saleh. Namun ini teman-teman sekalian sangat luar biasa. Saya akan langsung ke to the point, masa poinnya. Orang-orang yang paling luar biasa menolak ketuhanan Allah adalah ateis. Ateis mengatakan tidak ada Tuhan. Semua ini terjadi begitu saja. Pergantian siang malam, beragam macam hewan-hewan, warna kulitnya, bulunya, sistem pencernaannya, ukuran badannya, semua itu terjadi begitu saja. Dan semuanya ini begitu saja. Dan mereka mengatakan bahwasanya penduduk bumi yang paling canggih adalah manusia. Manusia oleh orang ateis dipuji-puji. Manusia ini penduduk bumi yang paling hebat. Bisa buat pesawat sekarang, bisa buat helikopter, bisa buat kereta api, bisa buat mobil, bisa buat handphone, bisa buat komputer dan segala macam. Baik teman-teman sekalian, kita coba masuk dalam alam pikirannya orang-orang ateis. Kita sekarang semua yang hadir ini manusia. Sekarang kalau kita dianggap oleh orang-orang ateis adalah penduduk bumi yang paling canggih dan mereka tidak akui ada Tuhan, tanya sekarang diri kita masing-masing, apa andil kita di setetes air yang kita minum? Apa andil kita di sehelai rambut yang ada di kepala kita? Sudah tahu nggak teman-teman sekalian? Coba di YouTube tentu ada cuplikan banyak penelitian ilmiah. Kalau seseorang gugur rambutnya, maaf kepalanya botak, dan dia ingin tanam rambut, di Amerika itu satu helai rambut $10 harganya. Kita lahir sudah punya rambut. Dan jumlahnya banyak. Bahkan kalau kita gundul tumbuh lagi. Gratis. Apakah semua itu, teman-teman sekalian, tidak ada penciptanya? Begitu saja terjadi. Apa andil mereka semuanya? Maka kita akan merucut kepada jawaban seperti yang Allah katakan. Semua yang kalian sembah selain Allah itu, mereka tidak punya kekuatan ataupun memiliki sesuatu walaupun seperti tipisnya kulit ari. Tidak ada sama sekali andil mereka. Yang paling unik adalah penyembah-penyembah berhala. Patung. Ya. Ini paling banyak menyesatkan manusia. Makanya Nabi Ibrahim AS berkata dalam Al-Quran dikekalkan ya, dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi innahunna adghalna katsiran minan nas. Ya Allah, ini berhala paling banyak menyesatkan manusia. Patung, dia sendiri yang ukir, dia yang bentuk matanya, dia yang bentuk kupingnya, dia yang warnain, dia yang pikul, ditaruh di tempat, dan kalau rusak dia yang perbaiki, lalu dia panggil Tuhan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah di zaman khilafah beliau lagi duduk-duduk, ya, kadang-kadang beliau senyum sendiri. Tapi orang sekitar Umar ini segan untuk bertanya. Satu waktu ada orang yang memberanikan diri bertanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa anda kadang-kadang senyum sendiri? Kata Umar, saya teringat masa jahiliyah dulu. Kami dulu di Mekah, kami diperintahkan dan sudah menjadi sebuah doktrin harus kami menyembah berhala, harus. Dan yang uniknya harus batu yang dibuat berhala itu batu Mekah. Enggak boleh batu dari tempat lain. Dia bilang satu waktu, saya keluar safar, perjalanan perniagaan, saya lupa bawa Tuhan saya. Jadi bukan dia yang bergantung pada Tuhannya, Tuhannya yang dibawa gitu kan. Saya lupa bawa Tuhan saya. Di tengah padang pasir saya ingin minta keselamatan, minta berkah gitu.
Saya cari di tas saya nggak ada Tuhan ini. Dia bilang di sekitar saya banyak banyak batu, tapi bukan batu dari Mekah. Nggak boleh, harus dari Mekah. Dia bilang saya tidak temukan dari Mekah kecuali bekal makanan saya, kurma. Dia bilang saya susun kurma itu menjadi seperti patung. Lalu saya sembah, minta keselamatan, minta segala macam. Setelah selesai saya lapar, saya potong kepala Tuhan saya. Maka saya tertawa mengingat kejadian itu. Kadang-kadang subhanallah saya nggak tahu orang-orang yang menganggap patung sebagai Tuhan ini. Ada patung, entah itu patung apa. Kita mau bilang hewan bukan, mau bilang manusia bukan, hidungnya tajam, giginya keluar, segala macam. Entah apa ini gitu. Dan uniknya banyak orang Islam ikut-ikutan nih. Ya. Ada kadang-kadang patung ditaruh di depan rumah, sudah pendek, gendut, giginya tajam, nggak tahu apa ini maksudnya patung apa gitu. Saya pernah tanya salah satu di antara mereka, untuk apa ini? Ini bisa mengusir pencuri. Pencuri bisa kencingi itu. Nah, itu faktanya gitu kan. Itu patung, batu. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, semua yang disembah selain Allah itu tidak ada maknanya. Mereka tidak punya apa-apa. Dan insya Allah sekali lagi saya bilang besok kita akan tadabburi banyak sekali ayat Al-Quran yang dimana Allah membantah semua sesembahan selainnya. Baik, orang-orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala itu ada dan dia mengikuti apa yang telah Allah turunkan sebagai syariat, maka dikatakan orang soleh. Kalau laki-laki, artinya orang yang patuh, halal dinikmati, haram ditinggalkan, perintah dikerjakan, wajib atau sunnah, larangan haram atau makruh ditinggalkan. Itu namanya soleh. Kalau perempuan solehah, sudah umum kita ketahui masalah itu. Teman-teman sekalian, kita perlu ketahui untuk menjadi orang soleh ini sebenarnya tidak sulit, mudah. Bagaimana caranya? Fahami. Yang tadi saya bilang, sesembahan selain Allah sudah jelas terbatalkan karena tidak ada andil mereka sama sekali dalam hidup kita. Kemudian orang yang patuh kepada Allah, kita temukan orang-orang yang terbentuk karakternya dan pribadinya menjadi orang yang baik. Karena memang agama Allah suruh itu, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, berbuat baik sama tetangga, apalah ya. Banyak sekali hukum syariat yang menjelaskan. Jadi semuanya baik. Dan Islam, agama Allah ini melarang yang buruk-buruk. Tidak boleh mengambil hak orang lain, tidak boleh ghibah, tidak boleh fitnah, tidak boleh memukul, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Dilarang. Jadi orang sebenarnya kalau mengikuti agama Allah ini jadi orang baik. Jadi menjadi orang soleh itu sebenarnya positif. Dan bayangkan teman-teman, kalau kita meninggal dunia, dan itu pasti semua orang akan lalui. Kalau kita mau tahu kita ini orang baik atau tidak, bayangkan kalau kita meninggal pada saat ini. Pada saat kita meninggal teman-teman sekalian, kira-kira penilaian orang di sekitar kita ini baik atau buruk? Kita nilai sendiri. Misal pada saat kita meninggal orang bilang, oh si fulan itu Masya Allah setiap azan ke masjid. Oh orangnya dermawan, orangnya ramah kalau sering bertemu kami dan menegur sapa dengan kami dan seterusnya. Maka berarti kita orang baik. Dan itu tolak ukurnya baik karena agama menganggap itu baik. Tapi kalau kita meninggal orang mengatakan, oh si fulan syukur dia mati itu. Nah. Malah orang bersyukur, dia suka ghibah orang, kasar, pelit, segala macam. Yang agama larang. Dan perlu teman-teman tahu ya, subhanallah fitrah yang Allah sudah ciptakan dalam diri kita, kalau ada orang non-muslim melakukan satu perbuatan, kalau kita anggap perbuatan baik itu, oh ini misalnya orang non-muslim bakti sama orang tuanya, dia suka bantu orang susah, ya, dia suka senyum dengan orang, gitu kan, ramah, baik. Maka ketahuilah teman-teman, kita menganggap baik itu karena agama kita menganggap perbuatan itu baik, bukan karena dianya. Jangan salah faham. Banyak orang bilang, teman saya di kantor ada 2 orang, yang satu kafir baik sekali, yang satu muslim tapi buruk. Sebenarnya bukan masalah kafir muslimnya, tapi masalah perilaku yang sedang dikerjakan si kafir baik karena agama kita anggap baik, maka kita nilai baik. Perilaku si muslim kalau ada yang buruk karena agama kita menganggap buruk. Makanya kalau ada non muslim dia menghalalkan khamar misalnya, dia anggap khamar itu biasa, berzina itu biasa gitu kan. Karena agama kita anggap buruk, kita akan anggap buruk. Nah, ini sudah kaidah hidup yang sudah sangat jelas gitu. Baik teman-teman sekalian, orang yang patuh kepada Allah ini, orang yang saleh, sebagaimana judul kita indahnya menjadi orang saleh. Ini dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali hal-hal dan tidak boleh antum ragu dengan masalah itu. Nanti kita akan sebutkan 17 poin manfaat orang menjadi orang soleh dan soleha, dan itu janji Allah. Ini bukan janji seorang raja, bukan janji manusia, bukan janji seorang atasan di kantor, bukan janji orang tua kepada anaknya.
Allah sang pencipta yang sudah ditekankan dalam Al-Quran, innallaha la yukhliful mi'ad wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa yang lebih jujur daripada Allah? Allah tidak pernah pungkiri janjinya, jadi kan? Maka Allah menjanjikan teman-teman orang-orang yang patuh, saleh akan dibukakan banyak sekali manfaat yang kita sebutkan, rezeki yang luas, keturunan, kerajaan, segala macam. Nanti akan kita paparkan dengan contoh-contoh. Dan sebaliknya, lawan saleh adalah fasik atau fajir, orang yang durhaka. Itu pasti dihukum. Dan jangan pernah mengkhayal, saudaraku seiman, kalau Anda berbuat satu perbuatan dosa, Allah tidak hukum saya. Dusta besar, Anda pasti dihukum hari ini atau besok. Sekecil apapun dosa yang kita kerjakan, itu akan dihukum sama Allah. Dan minimal hukuman yang pertama datang adalah terharamkannya seorang muslim yang berbuat dosa dari amal soleh. Contoh perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku kalau mengerjakan satu dosa kecil, maka aku menemukan Allah mengharamkan aku sholat subuh di masjid berjamaah sebulan. Sebagian ulama salaf berkata tentang masalah ini dari tabi'in, aku mengetahui kalau aku punya dosa pada saat aku melihat perubahan sikap dari istriku, tungganganku, bahkan tikus yang masuk dalam rumahku. Jadi perbuatan dosa itu sekecil apapun ada hukumannya. Jangan coba zona itu, gak usah. Dosa bukan untuk dicoba, tapi untuk diketahui dan dihindari. Gak usah bilang, oh saya masih muda, gak apa-apa, saya mau coba dulu bagaimana itu zina, bagaimana itu mabuk. Gak usah, gak perlu kita coba. Gitu kan? Kita tahu racun, untuk apa dicoba? Sudah cukup tahu informasi, oh racun berbahaya, pahit, udah tinggalin aja, gak usah coba-coba. Sudah tahu kalau ugal-ugalan balap jatuh bisa luka, nggak usah coba-coba. Saya balap aja itu nanti jatuh baru saya tahu, nggak perlu kan? Orang yang cerdas nggak perlu seperti itu, mestinya. Ya. Jadi jangan pernah mengkhayal teman-teman sekalian kalau kita berbuat dosa kemudian tidak dihukum sama Allah. Pasti, makin besar dosa kita buat makin besar hukumannya. Hati-hati. Nanti saya sebutkan dalil-dalilnya berhubungan dengan masalah itu ya. Juga dari satu sisi teman-teman sekalian, untuk membuat kita punya benteng agar tidak terjerumus pada pelanggaran, maka fahami poin penting di sini. Semua yang Allah halalkan buat kita, ya, itu lebih banyak itemnya daripada apa yang Allah haramkan. Saya kasih contoh, kalau Allah haramkan babi, jangan makan babi ya, ini bentuknya babi itu. Mukanya, kulitnya, suaranya, ini babi. Karena manusia suka membangkang. Kalau Allah nggak ciptain babi, nanti hari kiamat dia bilang, ya Allah, engkau haramkan babi tapi saya tidak tahu mukanya. Nah ini mukanya babi, ini kulitnya, jangan makan, ya haram. Baik, babi Allah haramkan. Lihat gantinya, sapi, kambing, ayam, ya kelinci, semua hewan air. Berarti yang dilarang satu, kecil sedikit, yang halal banyak. Kalau Allah memberikan kita potensi syahwat untuk makan, teman-teman sekalian, mau makan daging tapi Allah haramkan semua jenis daging, wajar antum melanggar. Ini enggak, itemnya sedikit. Allah haramkan misalnya khamar, enggak boleh minum minuman keras, memabukkan. Kata Nabi SAW, semua yang kalau dikonsumsi banyak memabukkan maka sedikitnya haram. Alkohol, kalau orang minum segentong mabuk, maka berarti setetesnya haram. Gitu kan? Begitu sabda Nabi SAW. Baik, Allah ganti, kita kan dahaga, haus, Allah ganti dengan air putih, sirup, madu, ya banyak. Gantinya banyak. Allah haramkan zina, jangan zina ya. Pelampiasan biologis, Allah memang membuat kita punya syahwat. Allah sebutkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, zuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa. Perhatikan kalimat detail dari Allah. Allah menghiasi dalam jiwa laki-laki, perempuan juga sama terjadi. Hub syahwat, rasa cinta diikuti dengan syahwat. Memang kita mau melihat, mau mencium, mau memeluk, itu Allah kasih. Potensi itu Allah kasih memang. Karena dengan cara begitu kita mau berhubungan biologis, terjadilah populasi manusia. Berkembang biak. Kalau Allah nggak kasih kita syahwat, kita nggak mau bersentuhan dengan lawan jenis kita, maka tidak ada populasi manusia. Tapi ada dua istilah. Yang salah namanya zina, yang benar namanya nikah. Allah kasih jalan kok, bukan tidak. Zina sama nikah teman-teman bedanya antara langit dan bumi. Zina selalu dimulai dengan ketakutan. Orang masuk hotel ketakutan. Allah kasih kekhawatiran.
Dan akhirnya dia pun biologis buru-buru. Dan biologis yang dilakukan buru-buru ini teman-teman sekalian, efeknya adalah kualitas spermanya buruk, sel telur kualitasnya juga buruk. Anak yang lahir juga buruk nanti. Dan kita sudah tahu anak hasil zina dianggap anak yang haram lah, nggak ada statusnya, nggak ada warisan, nggak ada penisbatan nama kepada pemilik sperma. Jadi sudah dilakukan dengan takut dan juga masalah nih, banyak rentetan hukum. Baik, kalau orang menikah, sama-sama pelampiasan syahwat. Nikah sama zina bedanya 5 menit saja. Kalimat akad. Si wali wanita mengatakan saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya, si fulana binti fulana. Si mempelai laki-laki mengatakan saya terima nikahnya. Kurang dari 5 menit kalimat ini. Kemudian ada 2 saksi, ada mahar, maka sudah sah pernikahan. Perhatikan, orang masuk di kamar, di rumah mertuanya pun orang semua tahu, mertuanya tahu dia akan biologis. Tapi beda dengan tadi orang masuk hotel ketakutan. Ini tidak masuk kamar gembira. Kemudian dia biologis juga dia gembira. Kualitas spermanya bagus, sel telurnya bagus, anaknya juga jadi bagus. Dan anaknya lahir statusnya jelas. Semua wanita yang hamil di luar nikah malu kalau ketahuan. Berusaha diaborsi, dijatuhkan segala macam, dia malu. Kalau perempuan yang halal dari suaminya, hamil pun ditanya, ibu hamil? Iya alhamdulillah, nggak malu. Itu sudah fitrah. Gitu kan. Lalu kenapa harus zina? Kenapa nggak nikah? Kenapa nggak nikah? Gitu kan. Maka kita harus poin teman-teman sekalian, Allah berikan kita solusi, bukan tidak. Jadi ini kebahagiaan, ini kesengsaraan. Bahkan kata Nabi SAW, fi bidi ahadikum sadaqah. Di kemaluan kalian ada pahala besar. Kata para sahabat, ya Rasulullah, ayati ahaduna ahlahu walahu fihi ajr. Wahai utusan Allah, kami gauli istri kami, dapat kenikmatan, kami dapat pahala lagi. Kata Nabi SAW, ara'aitum law wada'tumu fil haram alakumul wizr. Tidakkah kalian lihat kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang haram? Perhatikan di sini nikah sama zina. Di sini kalau nikah dapat pahala besar setiap biologis, kalau zina dapat dosa besar. Tidakkah kalian lihat kalau kalian letakkan pada yang haram, zina, kalian dapat dosa besar? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah. Iya wahai utusan Allah. Kata Nabi SAW, wa kadzalika fil halal. Begitu juga kalau yang halal. Jadi setiap kita berhubungan biologis sama istri kita atau sama suami kita, maka kadar pahalanya besarnya sama dengan kadar besarnya dosanya orang zina. Jadi sebenarnya Allah memberikan solusi-solusi, bukan tidak. Kalau kita dikasih syahwat baru kita dilarang biologis, mungkin wajar orang melanggar. Jadi teman-teman sekalian, ini bisa menjadi sebuah benteng yang akan memberikan jawaban kepada kita kenapa kita harus berhenti dari dosa. Kan begitu. Karena ada gantinya, bukan tidak ada. Ada gantinya. Cuma mungkin dalam masalah pernikahan memang harus kita beberapa persepsi, beberapa keyakinan tanda kutip ya yang diambil oleh beberapa suku di Indonesia, di negara kita yang kita bicara lingkupnya, itu yang kadang-kadang menyulitkan pernikahan. Mahar yang mahal, harus selesai dulu kuliah, gitu kan. Jadi sebenarnya nikah itu ibadah teman-teman, tidak ada hubungannya sama prestasi dunia. Tidak ada hubungannya sama sekali. Sahabat itu kalau dia mau menikah, dia lihat hari ini, dia lamar hari ini, malamnya sudah suami istri. Enggak kayak kita, 6 bulan dulu booking ya, gedung, gitu kan. Kemudian sebar undangan dulu, pilih hari yang baik dulu, apalah segala macam, panjang. Ada kadang-kadang anak-anak, mungkin anak muda tidak tahan syahwat, banyak godaan di kampusnya. Bilang sama orang tuanya, saya mau menikah ayah, ibu. Belum selesai sarjana. Kuliah dulu. Sudah kuliah, cari kerja dulu. Lama-lama ubanan anaknya ini. Orang tuanya enak, punya tempat syahwat, anaknya gimana? Kan dia terganggu. Mesti dinikahkan. Saya tahu beberapa ikhwah teman saya, Masya Allah, mereka pada saat kami masih kuliah di Madinah, itu mereka menikah masih tingkat 1, tingkat 2 kuliah dan lulus, berhasil, nggak ada masalah, malah hidupnya lebih tenang. Kecuali memang kalau beberapa orang ikhwah atau akhwat yang masih bisa mengontrol diri dia, menganggap nanti dia selesai sarjana itu hak dia. Tetapi ada orang yang tidak bisa dengan itu, maka jangan sampai membuka pintu-pintu syaitan. Saya akan bacakan beberapa ayat Al-Quran teman-teman sekalian dalam pembukaan materi kita ini, tentang masalah janji Allah untuk orang beriman dan ancaman Allah untuk orang-orang yang berbuat maksiat, dan tidak akan pernah sama. Serta saya katakan tadi, tidak akan pernah luput hukuman Allah kepada orang yang berbuat dosa. Yang pertama surah Shad, surah nomor 38 ayat 28 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am naj'alul ladzina amanu
Wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Surah Shad ayat 28 yang artinya mana bisa kata Allah kami akan samakan keadaannya orang beriman juga fasilitasnya dan beramal saleh dengan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Dan mana bisa kami jadikan orang-orang yang patuh, muttaqin, sama orang yang fujar, orang yang durhaka. Nggak bakalan, nggak bakal sama teman-teman sekalian. Dan memang perlu kita ketahui, setiap amal soleh dan setiap dosa, dua-duanya punya kenikmatan. Tapi kenikmatannya nggak bisa disatuin. Nggak bisa disatuin. Ya. Seperti misal, nikmat sekali orang, kalau antum sudah nikmatin sholat, komitmen, saya mulai sekarang azan ke masjid, sholat. Saya mau di saf pertama. Keutamanya kita baca, fadilahnya ini kita baca semua. Baik kita sudah komitmen. Maka setiap azan kita ke masjid, berjalan seminggu, sebulan, kita sudah merasa nyaman. Ya. Berarti kenikmatannya sudah muncul. Ada ikhwah begitu dan akhwat, Masya Allah, azan atau ikhwah kita bicara ke masjid. Sudah langsung di saf pertama. Hampir tiap hari nggak pernah luput dari situ. Dia sudah nikmati. Maka lawannya adalah meninggalkan sholat. Karena dia sudah nikmati sholat, kenikmatan meninggalkan sholat hilang. Ya. Karena ini kenikmatannya sudah ada. Gitu kan? Sebaliknya, orang yang menikmati maksiatnya, misalnya dia tidak mau sholat, maka kenikmatan sholatnya hilang. Dia heran, kenapa orang ini selalu azan ke masjid? Gak capek apa sholat terus gitu. Jadi, dua-dua punya kenikmatan, tapi tidak bisa bersatu, seperti minyak dengan air. Ini hasilnya positif, akan masuk surga, dapat pahala dan seterusnya. Ini akan buruk akibatnya. Seperti itulah. Ya. Kalau seseorang wanita muslimah misalnya, tutup aurat. Mungkin akhwat kita bisa jawab di diri masing-masing tentunya. Kalau seandainya Anda sudah pakai hijab, dan sudah menganggap ini adalah perintah agama Allah, bina agama saya, perintah Allah saya akan amalkan. Saya yakin sekali kalau itu sudah komitmen dalam hati, begitu lagi duduk di rumah di ruang tamu, sempat jilbabnya tersingkap sedikit, ada beberapa helai rambutnya keluar. Nyelonong seorang laki-laki yang bukan mahram. Saya yakin kalau dia sudah nikmati jilbabnya, dia akan merasa menyesal. Kenapa tadi orang itu lihat rambut saya? Kenapa orang itu lihat leher saya dan atau tangan saya dan seterusnya? Karena dia sudah nikmati hijabnya. Lawannya adalah maksiatnya tidak berhijab, kan gitu. Maka hilang, dia merasa risih. Kenapa orang itu pakai celana pendek ya? Kenapa dia buka rambutnya ya? Dosa. Dia merasa karena nikmat ibadahnya sudah ada. Nah sebaliknya orang yang menikmati maksiat, membuka auratnya, dia heran. Kenapa orang itu pakai jilbab besar, pakai cadar, nggak panas apa? Gitu kan? Dia jalan pun dia sudah tidak malu, kekurangan kain. Dadanya bolong, belakangnya bolong, pahanya bolong. Tapi seperti itu dia nikmati. Jadi ibadah punya kenikmatan, maksiat punya kenikmatan, tapi tidak bisa bersatu. Yang saya mau titik beratkan teman-teman sekalian, banyak ikhwan dan akhwat kita, kesan performannya sudah kelihatan, sudah mulai berjenggot, sudah pakai hijab, gitu kan. Mungkin azan sudah ke masjid, tapi dia bukan di sini, bukan di sini. Dia di tengah-tengah. Jadi sholat iya, tapi bohong masih. Ya. Ibadah iya, tapi masih maksiat juga. Ini orang berada di tengah-tengah. Ini pelimplang. Kalau antum merasa, kenapa Ustaz saya selama ini sholatnya belum khusyuk ya? Kok bisa Imam Haram itu nangis, saya nggak bisa ya? Kata jawaban saya satu, antum masih punya pintu maksiat yang antum buka. Karena masih bertemu di situ, masih berimbang. Jadi kalau kayak timbangan itu, ini amal soleh, ini dosa, masih berimbang. Jadi nggak bisa, ini nggak bisa khusyuk, ini nggak bisa khusyuk. Dosa juga tuh bisa khusyuk loh, konsentrasi. Ini. Bayangkan kalau ada orang mau menyatukan keduanya, misal dia sholat 5 waktu, dia jaga sholat on time, tapi dia masih mabuk. Jam 3 subuh dia mabuk, jam 4 azan subuh. Enak gak kira-kira mabuknya? Dia sambil mabuk sementara azan nih. Jadi dia terganggu. Gitu kan? Jadi sekalian jadi orang baik atau sekalian jadi orang buruk, tapi ini bahaya neraka. Jadi orang baik jangan setengah-setengah. Dan tidak usah malu teman-teman terjadi perubahan. Jangan di tengah-tengah, tengah-tengah nggak enak, nggak berimbang. Ibadah iya, maksiat iya, tidak ada gunanya gitu. Akan mengganggu dia sendiri. Kemudian dalam surah yang lain, surah Ghafir, surah nomor 40 ayat 58, Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yastawil a'ma wal basir wal ladzina amanu wa amilus salihati walal musi' qalilan ma tatadzakkarun. Yang artinya tidak akan pernah sama antara orang buta dan orang yang melihat.
Orang yang buta lambat langkahnya, dia tidak tahu bahaya akan menimpa dia, ada lubang di depannya, dia nggak tahu. Orang buta. Kata Allah tidak akan sama orang buta dengan orang melihat. Orang melihat bisa beraktivitas lebih cepat, dia tahu bahaya akan menimpa dia. Kata Allah, begitu pula tidak akan pernah sama antara orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan orang yang berbuat maksiat. Tapi sayang, sangat sedikit kalian memikirkan itu. Di ayat yang lebih jelas lagi surah Al-Jathiyah, surah nomor 45 ayat 21. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Jathiyah ayat 21. Am hasibal ladzina ijtara'us sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus solihati sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang berbuat dosa itu, pelanggaran-pelanggaran yang Allah larang, mereka mengira kami akan samakan mereka dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, baik kehidupan mereka selama hidup dunia ataupun kematian mereka? Sungguh buruk apa yang telah mereka nilai itu. Jadi tidak akan pernah sama. Nanti kita kasih contoh-contoh. Di antaranya tentu yang paling jelas kisah-kisah para nabi-nabi. Nabi-nabi pemimpin orang-orang soleh. Kita lihat Nabi Muhammad SAW bagaimana kehidupan rumah tangganya bahagia, bersahabatnya bahagia, ekonominya maju, jadi nabi, jadi raja, gitu kan? Dan kita lihat rivalnya, lawannya beliau, Abu Lahab, Abu Jahal. Punya harta ya, tapi akhirnya meninggal dalam keadaan kafir, dikalahkan dalam peperangan, punya masalah. Sampai Abu Lahab itu waktu mau meninggal, teman-teman sekalian, waktu dia meninggal karena badannya mengeluarkan cairan yang busuk. Ya. Itu anak-anaknya pun tidak ada yang mau urus jenazahnya, sampai dilemparin dengan batu di kamar tidurnya, sampai tertutup batu baru ditinggalkan. Karena busuknya, anak-anaknya takut menular penyakit yang sedang dianu oleh ayahnya. Jadi beda sekali kondisinya. Dan semua nabi-nabi, kita lihat Nabi Musa juga begitu alaihissalam. Karena kesolehannya, Fir'aun raja yang kaya waktu itu Allah binasakan, dan Musa dijadikan sebagai pemimpin di Palestina akhirnya. Dan Bani Israel diberikan kerajaan. Dan keturunannya pun datang seperti itu. Datang setelahnya Daud, Sulaiman, Yahya, Zakaria, Ayub, Zulkifli, semuanya datang menjadi nabi-nabi. Dan Allah sebutkan dalam surah Al-An'am masalah itu. Surah nomor 6 ayat 85, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullum minas salihin. Semua nabi-nabi bisa berhasil menang, dan kisahnya disuruh kita wajib-wajib kita kenal mereka, itu karena mereka semua adalah orang-orang saleh.